Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat belajar walaupun kita masih belum bisa berjumpa. Dan masih bersama dengan saya Arini Tresna Dewi di pelajaran Matematika Wajib kelas 11. Materi yang akan kita bahas di pertemuan ini masih tentang turunan. Kita akan membahas sisa-sisa rumus yang minggu kemarin belum kita bahas, oke? Untuk lebih jelasnya kita simak contoh-contoh dan rumus-rumus yang akan Ibu jelaskan berikut ini. Ibu akan menjelaskan tentang fungsi pembagian. Jika kalian bertemu dengan soal fungsinya pembagian seperti ini, maka untuk mencari turunan gunakan rumus yang ini. Ya. Kalau perkalian itu ditambah, kalau pembagian itu ininya dikurang lalu dibagi V kuadrat. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat contoh berikut. Di sini ada soal fx-nya 3x tambah 5 per x dikurangi 2. Berarti kita misalkan dulu U-nya dengan berarti U-nya 3x ditambah 5. Terus V-nya X min 2. Lalu kita turunkan U-nya. Turunan dari 3X berarti 3 ya. 5 diturunkan kan 0. 0 tidak usah ditulis. Turunan dari V, turunan X itu adalah 1. Turunan dari 2 itu 0. 0 nggak usah ditulis. Oke. Setelah itu kita substitusikan ke rumusnya yang di atas. Maka turunannya adalah U aksennya adalah 3. V-nya adalah X min 2 dikurang V aksennya adalah 1. U-nya adalah 3X tambah 5. Oke. Paham ya? Lalu dibagi dengan V kuadrat. V-nya itu tadi berapa? X min 2 kuadrat. Lalu pakai pelangi 3 kali X jadi 3X. 3 kali min 2 jadi min 6. Jangan lupa ini min 1 kali 3 min 3X. Min 1 kali 5 jadi min 5. Per X min 2 kuadrat. Kemudian 3X dikurang 3X 0 ya. Jadi hasilnya min 6 kurang min 5 min 11 per X min 2 kuadrat. Udah. Ya, bawahnya tidak usah di kuadratkan hasilnya, cukup segitu saja juga sudah benar. Tapi kalau misalnya dikuadratin ya, tapi kalau misalnya kalian ketemu soal yang ketemu pilihan ganda yang harus dikeluarkan, kuadratnya tinggal dikuadratkan saja. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke aturan rantai. Aturan rantai itu dipakai kalau pangkatnya itu besar, melebihi 2. Kalau 2 mah kan bisa ya kita diuraikan terlebih dahulu lalu kita turunkan menggunakan rumus pertama. Tapi kalau misalnya
lebih dari 2 kayak pangkat 7 itu kan, kalau kita pangkatkan 7 itu kan akan memakan waktu yang lama, maka menggunakan aturan rantai. Di sini ada rumusnya dy per dx, kan ibu juga sudah menyebutkan ya kalau aturan itu juga lambangnya selain f aksen x itu bisa juga dy per dx, artinya fungsi y diturunkan terhadap x. Nah, ini juga sama, fungsi y diturunkan terhadap u, ini fungsi u diturunkan terhadap x. Untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa melihat contoh berikut. Misalnya ibu punya y 3x kuadrat tambah 5 pangkat 7. Bayangkan kalau kita harus ngotret sampai pangkat 7 itu akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi kita menggunakan aturan rantai, kita menggunakan permisalan yang ada di dalam kurung, kita misalkan sebagai u. Yang ada di dalam kurung kita misalkan sebagai u, di dalam kurung ada apa? Ada 3x kuadrat ditambah 5. Ya, setelah itu kita turunkan ya fungsi u terhadap x, berarti kita turunkan yang ini jadi 6x ya, kan 2 kali 3 itu 6x, 2 ambil 1 x, pangkat 1 tidak usah ditulis, turunan dari 5 itu 0. Nah, setelah itu kita akan du dx nya udah punya, kita akan turunkan du, kan y nya itu tadi ada itu, ini kan ya, ini tuh adalah u kan, sini tuh adalah u, maka u pangkat 7. Lalu kita substitusikan, kita turunkan fungsi y terhadap u, kita turunkan ini, berarti di sini kan ada angka 1 ya, sini sebenarnya ada angka 1 kali 7 ambil 1, berarti 7 pangkat. Udah, setelah itu kita masukkan ke rumus dy dx, dy du, dy du nya adalah 7 kali u pangkat 6, du dx nya adalah 6x. Oke, berarti 7 dikali 6x. Kita kalikan ini dengan ini, 7 dikali 6x itu adalah 42x. U-nya berapa U-nya tadi? U-nya itu adalah 3x kuadrat ditambah 5 pangkat 6. Udah beres. Udah kan ya? Jadi kalau soalnya seperti ini, kita misalkan yang ada di dalam kurung itu sebagai u, lalu kita turunkan u terhadap x, lalu kita kan tadi kita misalkan ya, u ini itu adalah si ini kan, jadi u pangkat 7. Sebenarnya di sini ada angka 1 dikali pangkat ya, lalu si pangkat dikurangi 1, hasilnya jadi seperti ini. Lalu kita tinggal substitusikan ke rumusnya itu dy du nya berapa? dy du nya ini kita pisahkan ke sini. Lalu du dx nya berapa? Ini kan du dx nya 6x, masukin ke sini. Kita kalikan ini dengan ini. Kenapa tidak dikalikan 7u? Gak bisa karena u-nya ini punya pangkat 6. Jadi kita kalikan 7 dikali yang ini. Hasilnya 42x. Lalu u pangkat 6. U-nya kita substitusikan. U-nya adalah sesuatu yang ada dalam kurung. Dalam kurung itu adalah 3x kuadrat ditambah 5. Lalu pangkat 6. Nah, segitu aja untuk materi tentang aturan rantai.
tadi Ibu sudah menerangkan rumus turunan kalau bentuk fungsinya berupa pembagian dan aturan rantai. Mungkin kalau kalian bingung, kan dari tadi kan fungsinya fx, tiba-tiba y, itu nggak apa-apa. Jadi kalau kalian nanti ketemu fungsi berupa fx tapi pangkalnya besar, kalian ganti saja fx-nya sama dengan y. Jadi fx itu bisa diganti dengan y bisa diganti dengan fx sesuai dengan kebutuhan saja. Oke, paham ya? Segitu aja dulu penjelasan dari Ibu. Jangan lupa belajar, nanti kita UTS materinya dari limit sampai aturan rantai. Jadi pelajari sampai materi pada pertemuan hari ini. Nah, karena UTS tidak ada remedial, diusahakan kalian persiapkan dengan matang. Jadi jangan sampai nilainya di bawah KKM karena tidak ada remedial. Jadi nanti kalau UTS itu asli, nggak ditambah, nggak dikurang. Oke, paham ya? Segitu aja. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa semangat terus belajar.